Hai, kembali lagi di Atif Movie bersama gue Steve, tapi bukan Steve Manuel ya. Di video kali ini gue akan membahas alur sebuah film yang sedikit rada barbar sih, tapi jamin seru banget pokoknya. Film ini berjudul Sisu 2023. Film yang mengisahkan seorang kakek tua pensiunan komandan pasukan khusus Finlandia yang melegenda. Dia bernama Atami. Bahkan beredar kabar seantero dunia maya dan dunia goib bahwa Atami ini seakan mempunyai 9 nyawa, alias susah mati atau susah dihabisi. Semenjak dia memutuskan pensiun dari dunia peperangan, dia menghabiskan waktunya untuk menambang emas. Sampai suatu hari dia menemukan bongkahan-bongkahan emas yang begitu banyak. Lalu setelah dia kumpulkan semua emas itu, dia pun berniat membawanya ke kota untuk dia tukarkan dengan uang. Namun di perjalanan menuju ke kota, dia berhadapan dengan sekelompok pasukan Nazi yang akan kembali ke Jerman dan ingin merampas emas-emas yang dibawa Atami. So, daripada mimin kebanyakan cincong nanti kalian malah nggak jadi nonton, langsung saja kita slumput filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya Atami yang lagi mendulang emas dengan menggunakan sekrup dan wajan, di mana Atami semenjak seluruh keluarganya meninggal akibat peperangan yang terjadi, dia lebih memilih menjadi seorang pendulang emas setelah masa pensiunnya sebagai komandan pasukan khusus. Sebelum pensiun, Atami sempat menjadi buah bibir di dunia militer karena dia pernah menghabisi ratusan pasukan musuh hanya seorang diri. Hingga cerita tentang Atami pun menjadi sebuah legenda di masyarakat. Keseharian Atami di tempat pendulangan hanya ditemani seekor guguk dan juga seekor kuda yang selalu setia mengantarnya bolak-balik ketika dia mau ke kota untuk menjual hasil pendulangannya. Hari demi hari Atami lalui, namun terasa makin sulit mendapatkan emas di tempat ini. Tempat ini dulunya bekas medan peperangan Atami. Sampai suatu hari dia pun berhasil mendapatkan sebutir emas, yang mana itu membuat Atami sangat bahagia setelah sekian lama tak mendapatkan apa-apa. Waktu terus berlalu, Atami terus mendulang dan mendulang tanpa henti. Sampai akhirnya dia menemukan bongkahan-bongkahan emas yang begitu banyak di lubang galiannya. Tentu saja ini membuat Atami setengah mau pingsan. Gak sampai pingsan sih. Kalau pingsan ntar filmnya terhenti dong. Dia berasa mimpi bisa menemukan bongkahan-bongkahan emas sebanyak itu. Dia pun bergegas mengambil semuanya buat dilebur menjadi emas-emas batangan. Bahkan malam harinya Atami nggak tidur demi menjaga emas-emasnya. Dia standby di depan emas-emasnya dengan sepucuk senjata, karena Atami takut kalau ada orang yang akan mengambil emas-emasnya. Keesokan harinya Atami pun berencana ke kota untuk menukarkan emasnya di bank lokal. Dia pun berangkat bersama kuda dan guguk kesayangannya. Atami dan kudanya pun berjalan santai karena emas yang dibawa Atami lumayan sangat banyak dan juga berat. Dan sekalian untuk menghindari kecurigaan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sampai akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, entah kebetulan atau apes, Atami malah bertemu satu kompi pasukan Jerman yang akan kembali ke negaranya karena perang sudah usai. Atami ditertawakan, dibully, dan lain sebagainya oleh tentara Jerman. Namun mereka tak menyentuh Atami karena menganggap Atami hanyalah kakek tua tak membawa apa-apa. Bahkan ada salah satu dari mereka yang mau menembak Atami, tapi dihentikan komandannya yang bernama Bruno. Bruno berkata, ngapain buang-buang tenaga dan peluru, toh dia akan melewati jalan yang penuh ranjau. Jadi
Jalan yang akan Atami lewati sudah ditanami ratusan ranjau oleh pasukan mereka yang lain yang masih ada di belakang. Makanya sang komandan memilih membiarkan Atami lewat begitu saja. Atami pun terus berjalan dengan kudanya menjauhi rombongan pasukan Jerman. Di tengah jalan, Atami melihat mayat-mayat bergelantungan dari pasukan Jerman yang berpapasan dengan Atami tadi. Tak jauh dari situ, benar saja Atami bertemu lagi dengan rombongan pasukan tadi yang memang rada belakangan karena mereka bertugas memasang ranjau-ranjau darat di situ. Berbeda dengan rombongan pertama tadi, pasukan Jerman ini menghentikan Atami dan memeriksa barang-barang bawaan Atami. Mereka pun akhirnya menemukan bongkahan-bongkahan emas Atami. Mereka berniat merampas emas Atami dan akan menghabisi Atami. Atami pun dipersekusi habis-habisan. Atami hanya diam. Dan tiba-tiba set, Atami menancapkan pisau tepat di kepala pasukan Jerman. Atami pun bertarung dengan pasukan Jerman yang tersisa. Tapi dengan mudahnya Atami menghabisi mereka semua. Bunyi tembakan dari pasukan Jerman kedengeran sampai di pasukan yang pertama tadi. Sang komandan pun memutuskan balik arah karena merasa ada yang aneh terhadap anak buahnya. Sesampai di TKP, sang komandan pun murka. Sesampai di TKP, sang komandan pun murka melihat anak buahnya habis dibantai Atami. Ditambah, dia menemukan sebongkah emas Atami yang tercecer. Dia berhasrat merebut semua emas Atami, sekaligus membalaskan dendam atas kematian pasukannya. Pasukan Jerman pun mulai memburu Atami. Dari kejauhan, mereka menembakkan meriam tank ke arah Atami. Ditambah tembakan peluru yang juga menghujani ke arah Atami. Tiba-tiba, mereka pun berhenti menembak karena tahu Atami sudah memasuki ladang ranjau. Kuda Atami pun berjalan perlahan dan benar saja, kudanya menginjak salah satu ranjau darat yang mengakibatkan sang kuda hancur bagaikan abon. Tapi anehnya di sini Atami masih saja hidup dan baik-baik saja. Bener kan Atami ini susah mati, Pasukan Jerman pun lanjut mengejar Atami untuk memastikan Atami sudah tewas apa belum. Betapa kagetnya Bruno melihat Atami yang baik-baik saja sedang memunguti emas-emasnya yang berhamburan akibat ranjau yang meletus. Sang komandan menyuruh anak buahnya diam sejenak sampai Atami selesai memungut emas-emasnya. Setelah selesai pun sang komandan langsung menyuruh anak buahnya menembaki Atami lagi dengan kekuatan penuh tanpa henti. Atami pun berlindung dengan menggunakan tameng besi dari tembakan pasukan Jerman. Lalu Bruno pun menyuruh seluruh anak buahnya berhenti menembak lagi karena dirasa Atami sudah jadi bubur diberondong tembakan sedahsyat itu. Sampai-sampai terjadi kabut asap, Sang komandan pun menyuruh anak buahnya memeriksa apakah Atami masih hidup atau sudah jadi bubur. Tapi baru saja anak buahnya mendekat, Atami langsung melemparnya dengan ranjau yang sudah ia gali dari tanah itu. Jadi bubur dong si anak buah Bruno. Bruno pun makin dibuat heran karena Atami terlihat baik-baik saja dan tak terluka sedikit pun. Emang gak ada lawan, kakeknya John Wick 1 ini. Saking takutnya sang komandan berjalan di tanah yang sudah penuh ranjau dan tidak mau kehilangan anak buahnya lagi,
Dia menyuruh tawanan-tawanannya, yang mana semua tawanannya wanita, untuk berjalan di depan mereka sebagai tumbal agar pasukan Jerman selamat dari ranjau darat yang mana mereka sudah habis dibabat Atami. Mampukah Bruno dan anak buahnya menangkap Atami dan merebut emas-emas Atami? Atau malah sebaliknya, Atami yang akan menghabisi mereka semua? So, lanjut di part 2 ya teman-teman.